بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا إخواني وأخواتي الأعزاء rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita sampai di halaman 563 wa minha yang ke-24 itu terakhir itu annan nasiyah ghairu muakhadin binisyanihi, bahwasanya seorang yang lupa itu tidak dihukum karena lupanya, la fi haqqillah, baik berkenaan dengan hak Allah, wala fi huquqil ibad, atau berkenaan dengan hak-hak hamba. Liqaulihi la tu'akhidni bima nasitu, jangan hukum aku karena lupa, bima nasitu, karena sesuatu yang ku lupa. Wa minha, nah ini insyaallah malam ini kita selesaikan ini terakhir dari ibar, kisos, dan banyak lagi ahkam, fawaid dari kisah Nabi Musa dan Khadir ini. Ada yang bertanya lewat WA ke saya, Khadir atau Khidir? Yang betul Khadir, tidak ada Khidir itu. Nah, Khidir nggak ada, Khadir yang ada, Khadir. Tapi di Indonesia memang sudah salah kaprah, Nabi Khidir. Yang betul Khadir bahasa. Wa minha, ini yang ke-25, annahu yanbaghi lil insani an ya'khudha min akhlaqin nasi wa muamalatihim al-afwa minha. Sepantasnya bagi seseorang ketika bermuamalah dengan orang lain, hendaklah dia itu mengambil apa itu? Al-afwa. Jadi mudah memberi maaf. Minha kembali kepada muamalat wal akhlaq. Wa ma samahat bihi anfusuhum, bersifat toleran. Jadi jiwa mereka hendak toleran. Wala yanbaghi lahu an yukallifahum ma la yutiqun, tidak pantas seseorang itu membebani orang lain dengan sesuatu yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Aw yashqa alaihim aw yurhiquhum, atau mempersulit mereka, memberatkan mereka. Fa inna hada mad'atun ilan nufuri minhu wassa'amati, karena hal itu menyebabkan orang lari darinya, wassa'amah, dan bosan. Bal ya'khudul mutayassirah liyatayassara lahul amru, tapi ngambillah yang mudah-mudah supaya perkaranya juga menjadi mudah. Wa minha, ini nomor 26, annal umura tajri ahkamuha ala zahiriha, semua perkara itu berlaku hukumnya sesuai yang terjadi secara zahir. Nahnu nahkum bil zawahir. Sudah, kalau orang berkata A, ya sudah A, enggak maunya saya B, kan Anda bilang A, yang keluar juga kata-kata A, ya sudah A, secara zahir gitu kan. Nah, wa tu'allaq biha al-ahkamud dunyawiyah, dan hukum itulah berkenaan nanti dikaitkan dengan hukum itu, hukum-hukum dunia, baik fil amwal, berkenaan dengan harta benda, waddima, masalah darah, wa ghairiha. Makanya dalam Islam, sampai pun seseorang itu yang pernah kita pelajari di kitab Bulughul Maram di Babul Qadaya itu, seseorang yang membunuh karena salah itu tetap ada diat, walaupun itu salah. Maunya nembak babi, kena orang, ada diatnya. Nah, karena secara zahir dia sudah membunuh gitu kan, hanya tidak sengaja. Kemudian fa inna Musa alaihi salam angkara 'ala al-Khadir kharqat as-safinah, yang dilihat oleh Nabi Musa, Khadir itu melobangi perahu. Zahir jelas sudah nampak, kasat mata, nampak dengan mata. Nah, wa qatlal ghulam, dia juga melihat dia membunuh anak. Wa anna hadhil umura zahiruha annaha minal munkar, semua perbuatan itu yang dilakukan oleh Khadir
secara zahir itu adalah suatu kemungkaran. Wa Musa alaihi salamu la yasa'u sukutu anha. Sementara Nabi Musa tidak bisa dia diam melihat kemungkaran itu yang jelas nampak di depan mata beliau. Fi ghairi hadhil hal allati sahiba 'alaiha al-Khadir. Karena nampak di depan Khadir kan berbuat yang sudah nampak betul. Fastajala alaihi salam. Terpaksa lanjut segera Nabi Musa menegur. Kenapa kamu melobangi perahu? Kenapa kamu membunuh anak yang tidak berdosa? Kenapa? Nah, gitu kan. Kemudian wa badara ilal hukmi fi halatihal ammah. Akhirnya dia menghukumi Nabi Musa apa yang dilakukan Nabi Khadir secara umum fi halatihil ammah. Walam yaltafit ila hadzal 'arid alladhi yujibu alaihi sabra. Sementara Nabi Musa itu tidak bisa sabar lagi. Kan karena ada sesuatu. Sementara tidak sabar Nabi Musa, dia tidak sabar menghadapinya. Wa adamal mubadarati lil inkar. Dia tidak sabar juga. Langsung mengingkari aja. Nah, minha 27. Al-qaidatul kabira al-jalilah. Ada satu kaidah. Annahu yudfa'u syarrul kabiru birtikabis syarris saghir. Sesuatu yang terjadi asyar, suatu keburukan yang terjadi yang lebih besar harus dihindari kalau masih bisa dikerjakan sesuatu yang lebih ringan, keburukan yang lebih ringan. Ada kaidah yang lain juga, idza ta'arada mafsadatani ru'iyah birtika ru'iyah ahad akhaffuhuma dararan birtika bi akhaffihima. Kalau terjadi dua mafsadah, ini kaidah usuliyah, ada mafsadah. Nah, yang satu lebih berat, lebih besar, lebih berbahaya, maka yang lebih berbahaya itu dihindari dengan mengerjakan yang tidak berbahaya, yang lebih ringan. Seorang ibu melahirkan harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi, bisa kedua-duanya mati. Tapi kalau dioperasi, masih ada harapan salah satu kedua-duanya bisa hidup atau salah satu mati. Itu pertimbangan dokter. Kalau tidak dioperasi, kedua-duanya bisa mati. Itu sudah perhitungan gitu kan. Kalau dioperasi, kedua-duanya bisa hidup atau salah satunya saja yang hidup. Nah, yang lebih ringan dikerjakan kan. Maksudnya ya dioperasi. Nah, dioperasi. Itu seperti itu kaidahnya. Terus gimana? Wa yura'a akbarul maslahataini. Harus diperhatikan mana yang lebih besar maslahatnya. Bitafwiti adnahuma. Jadi dikerjakan yang lebih ringan. Fa inna qatlal ghulami syarrun. Membunuh anak itu, anak yang dibunuh oleh oleh Khadir itu syarr, suatu kejahatan. Walakinna baqa'ahu hatta yaftina abawaihi an dinihima a'dhamu syarran minhu. Tapi kalau dibiarkan tidak dibunuh anak itu sampai dewasa dan dia akan menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya sehingga orang tuanya itu bisa rusak agamanya, a'dhamu syarran, lebih berbahaya. Berarti dibunuhnya lebih ringan. Kemudian wa baqa'ul ghulami min duni qatlin wa ismatihi wa in kana yudhannu anhu khairun fal khairu bi baqa'i dini abawaihi. Yang tadi itu anak yang tidak dibunuh, yang dua min duni qatlin wa ismatihi wa in kana yudhannu lahu khairun fal khairu bi baqa'i dini abawaihi. Jadi dipertahankan agama orang tuanya. Agama orang tuanya dipertahankan karena bisa jadi kafir kalau anaknya cepat dewasa. Nah, kalau dibiarkan hidup ya bagus memang, tapi akan berbahaya ketika dewasa. Nah, wa imanihima, dan juga mengganggu kepada keimanan kedua orang tua-duanya. Khairun min dalik. Nah, lebih bagus orang tuanya terus dalam keimanan, tidak terganggu, tidak keimanannya karena anak itu, maka dibunuhlah anak itu oleh Khadir. Falidzalik qatalahul Khadiru, karena itu dibunuh oleh Khadir. Wa tahta hadhil qaidah, di bawah kaidah ini, minal furu'i wal fawaid, banyak cabang-cabangnya itu. Ma la yadkhulu tahtal hasri, banyak sekali. Fatazahumul masalih wal mafasidi kulliha dakhilun fi hada. Jadi kalau ada maslahat mafsadah dalam urusan apa saja,
kembali kepada kaidah ini, kembali kepada kaidah yang disebut tadi itu. Minha, ini nomor 28. Al-qaidatul kabira aidan, kaidah lagi. Wa hiya anna amalal insani fi mali ghairihi idza kana ala wajhil maslahah wa izalatil mafsadah annahu yajuz. Bahwasanya seseorang melakukan sesuatu terhadap harta milik orang lain dan ada maslahat dan menghindari kerusakan mafsadah, itu boleh dikerjakan. Nanti ada contohnya. Walau bila idnin, walaupun tanpa izin yang punya harta itu. Walau bila idnin, hatta walau tarattaba ala amalihi, walaupun apa yang dia perbuat itu bisa menyebabkan itlafu ba'di malil ghair. Sampai di sini kaidahnya. Sampai merusak sebagian harta orang yang dirusak hartanya itu, yang mau dibantu maksudnya kan. Contoh di sini, kama kharaqal khadiru as-safinata lita'ibah. Nabi Khadir itu tidak minta izin. Saya sering bilang Nabi karena memang banyak yang udah enggak ada mengatakan Nabi kan, Nabi Khadir dan mengatakan bukan Nabi, orang soleh. Khadir itu ketika melobangi perahu kapal tidak minta izin kepada pemiliknya. Kama kharaqal khadirus safinah lita'ibah, supaya cacat. Fataslamah min ghasbil malikidz zalim, maka selamatlah kapal tersebut tidak diambil oleh raja yang zalim. Fa'ala hadza, ini contoh dari Syekh Sa'di. Law waqa'a harqun, kalau terjadi kebakaran, aw gharakun, terjadi seseorang tenggelam, aw nahwuhuma, atau sebangsanya, fi dari insanin aw malihi, terjadi di rumah seseorang yang berkenaan dengan harta yang dia miliki juga, wa kana itlafu ba'dil mali aw hadmu ba'did dar fihi salamatun lil baqi jaza lil insan, boleh, tidak apa-apa. Terjadi kebakaran, terpaksa harus memecah salah satu dibongkar tanpa izin kepada pemiliknya untuk menyelamatkan barang-barang yang lain. Tidak usah minta izin dulu, langsung boleh. Nah, ini ya di sini. Hifdzan lima lil ghair, bahkan bal syuri'a lahu dzalik. Hifdzan lima lil ghair, untuk menjaga harta itu orang lain. Terpaksa harus dirusak semuanya, Pak. Ini berbahaya ini. Contohnya ada alat listrik dengan harga jutaan. Ini kalau tidak dirusak sekarang atau diputus langsung dirusak, berbahaya, aliran listrik akan kemana-mana, dirusak langsung untuk menyelamatkan yang lain-lain. Wa kadzalika, contohnya juga, lau arada dzalimun akhdama lil ghair, ada seorang yang zalim mau mengambil harta orang lain, wa dafa'a ilaihi insanun ba'dal mal iktidaan lil baqi jaza walau min ghairi idnin, boleh ngambil dari sebagian harta orang tersebut kepada orang yang zalim itu walaupun tanpa izin kepada pemiliknya. Contoh, mungkin ada orang mau merebut harta, saya tahu nih mau merebut harta orang lain, sudah, saya punya siasat, saya ambil sebagian dari harta orang itu, sudahlah, ini ambil Pak, sudah, jangan diganggu ini yang lain, ini ambil saja, dan saya tanpa izin kepada orangnya. Nah, itu boleh seperti ini. Terus minha nomor 29, annal amala yajusu bil bahri kama yajusu bil barri, boleh bekerja di laut sebagaimana boleh kerja di daratan. Liqaulihi ya'maluna fil bahri, mereka itu kerja di laut. Walam yungkir alaihim amalahum, dan tidak diingkari amalan mereka itu. Walam yungkir alaihim amalahum. Minha nomor 30. Nih, nomor 30, tinggal 9 lagi. Annal miskina qad yakunu lahu malun la yablughu kifayatahu, bisa saja seorang miskin itu punya harta tapi tidak bisa mencukupi hartanya. Kapal itu milik orang miskin, punya kapal orang miskin, punya perahu, miskin tapi kan, jadi tidak mencukupi kekayaan mereka itu. Yang mereka wala yakhruju dzalika
maaf, wala yakhruju bidzalik an ismil maskanah. Dan karena dia punya kapal bukan berarti kaya. Mereka bisa tetap miskin walaupun sudah punya kapal. Li'anna Allah akhbara anna haula'il masakinah lahum safinatun. Allah memberitahu dalam cerita ini bahwasanya orang-orang miskin ini punya perahu, tapi miskin mereka. Nah, kalau punya Alphard apa miskin? Ya lihat dulu. Nah, kalau punya carry ya mungkin masih bisa kategori miskin gitu kan. Ya tergantung. Nah, ada orang kaya mungkin tidak mau beli yang mahal-mahal, belinya yang murah-murah ya kan. Beli carry, beli apa, padahal uangnya ratusan juta ya kan. Tidak mau beli Alphard, tidak beli Innova seumpamanya. Tapi disinilah anunya. Jadi tidak setiap orang punya kapal itu pasti kaya gitu kan. Tidak. Saya bisa saja miskin, orang miskin. Baik, minha, ini nomor 31. Annal qatla min akbaridz dzunubi liqaulihi fi qatlil ghulam laqad ji'ta syai'an nuqra. Membunuh itu termasuk dosa besar, min akbaridz dzunub. Karena Allah berfirman dalam cerita ini, laqad ji'ta syai'an nuqra. Nabi Musa berkata kepada Khadir, kamu mengerjakan sesuatu yang diingkari, yang mungkar. Wa minha, nomor 34. Annal qatla qisasun ghairu munkar liqaulihi bi ghairi nafsin. Qatl bi ghairi nafsin. Hukum qisas itu bukan suatu kemungkaran, tapi suatu syariat dari Allah. Qisas karena dikatakan bi ghairi nafsin itu kan. Nah, berarti kalau apa namanya? Kalau tanpa membunuh seseorang terus dibunuh itu suatu kemungkaran. Tapi karena membunuh orang lain itu suatu kemungkaran. Nah, membunuh orang lain dikisos bukan kemungkaran. Di sini kenapa? Karena Khadir kan membunuh. Padahal laki-laki itu, anak itu tidak membunuh orang. Nah, itu sudah perintah dari Allah dan alasannya sudah dijelaskan tadi. Bukan kenaan. Maksudnya kata-kata biwari nafsin itu kalau dilakukan kisos karena membunuh orang lain itu bukan suatu kemungkaran. Nah, kalau tidak membunuh baru dikatakan suatu kemungkaran. Wa minha annal abdas salih yahfaduhu Allahu fi nafsihi wa fi dzurriyyatihi. Masyaallah, penting nih ikhwan. Seorang hamba yang saleh itu akan dijaga oleh Allah pada dirinya dan keturunannya. Kalau orang tuanya soleh, insya Allah dijaga keturunannya terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minha, ini nomor 34. Anna khidmatas solihina, bahwasanya berkhidmat kepada orang-orang soleh, au man yata'allaqu bihim, atau orang yang juga berhubungan dengan orang-orang soleh, afdalu min ghairiha, berkhidmat kepada mereka lebih utama daripada lain-lainnya. Li'annahu allala istikhraja kanzihima wa iqamatah jidarihima bi anna abahuma salih. Karena Khadir berkata, Allah yu'allilu, menyebutkan sebab kenapa itu kok istikhraja kanzihima, supaya bisa nanti anak mengeluarkan itu liwalai yatimain, dua anak yatim itu bisa mengeluarkan bendaharanya, harta kekayaannya. Wa iqamata jidarihim, ditegakkan lagi tembok yang mau roboh. Kenapa? Alasannya apa? Wa kana abuhuma sholihan, karena bapaknya kedua itu soleh. Jadi membantu anak yang soleh, membantu keturunannya itu bagus. Minha, nomor 35. Isti'malul adabi ma'allahi ta'ala fil alfaz, mempergunakan kata-kata dengan cara yang sopan santun kepada Allah. Fa innal Khadira adhafa aibas safinati ila nafsi, karena Khadir menisbatkan cacatnya perahu kepada dirinya. Apa? Fa aradtu an aibaha, maka aku mau menjadikan perahu ini cacat, padahal itu perintah dari Allah. Tapi berkata, saya ingin menjadikan perahu ini cacat. Fa'aratu an a'ibaha wa kana warahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba.
Aibah, kembali kepada Nabi Khidir, kepada Khidir sendiri. Amal khair, tapi untuk kebaikan, fa'adhafahu ilallahi ta'ala. Sementara al khair bukan asyar, dinisbatkan kepada Allah. Apa terus kata Khidir? Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Nah, rahmatan min rabbik, dinisbatkan kepada Allah. Maka Rabbmu menginginkan supaya keduanya sampai menjadi dewasa dan bisa mengeluarkan harta benda yang ada di balik tembok itu. Rahmatan min rabbik, sebagai kasih sayang rahmat dari Rabbmu, dinisbatkan kepada Allah. Fa'arada rabbuk, yang tadi fa'aradtu an a'ibah, aku ingin merusak kembali kepada Khidir sendiri. Saya ingin merusak, memberi aib, cacat kepada perahu ini. Kama qala Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan aku. Wa qalatil jinnu, nih jin sampai berkata, jin diceritakan dalam Al-Quran, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ini perkataan jin yang sudah kita pelajari dalam surat Al-Jin itu. Dan kami tidak tahu, kata jin, wa inna la nadri asyarrun urida biman fil ardi, apakah kejahatan, keburukan diinginkan dalam bentuk majhul, tidak dinisbatkan kepada Allah, bukan aradallahu bimda, urida biman fil ardi, diinginkan kepada penduduk yang ada di dunia. Am arada bihim am arada bi rabbuhum rasyada, baru dinisbatkan kepada Allah rasyada, atau Rabb mereka menginginkan kepada mereka rasyada, suatu kelurusan atau kebenaran, padahal semuanya dari Allah. Ma'anna al-kullah bi qada'illahi wa qadir, semuanya takdir dari Allah. Nah, semuanya takdir dari Allah. Nah, sama dengan doa yang saya sampaikan, al khairu kulluhu biyadaika wasyarru laisa ilaika. Ya Allah, semua kebaikan di tanganmu, wasyarru laisa ilaika, dan kejahatan tidak dinisbatkan kepadamu. Doa Rasulullah, wasyarru laisa ilaika. Minha, nomor 36, annahu yambawi lis-sahibi an la yufariqa sahibahu fi halatin minal ahwal wa yatruka suhbatahu hatta ya'tibahu wa ya'dhira minhu kama fa'ala al-Khidir ma'a Musa. Seorang sahabat jangan mudah meninggalkan sahabat karibnya, teman dekatnya, dalam keadaan apapun, meninggalkan persahabatannya sampai dia memberitahu, menyampaikan udurnya apa, baru seperti Khidir kepada Nabi Musa, hada firaqu baini wa bainik sa'unabbika bi ta'wil ma lam tastati alaihi sabra. Sudah, ini perpisahan. Sekarang ingin saya sampaikan kepada Musa, sesuatu yang kamu tidak sabar bersamaku. Disampaikan alasan-alasan itu, jelaskan, jangan semena-mena langsung ditinggalkan. Para pemongkotin lagi ya, salah apa kok? Nah, sampaikan dengan terang-terangan. Nah, minha anna muwafaqata as-sahibi li sahibihi fi ghairil umuril mahdhurah al-mahdhurah mad'atun wa sababun li baqa'is suhbah wa ta'akkudiha kama anna adamal muwafaqati sababun li qat'il murafaqah. Bahwasanya kesepakatan seorang teman dengan temannya itu dalam hal yang tidak dilarang dalam syariat, fi ghairil umuril mahdhurah, itu menjadi penyebab untuk bertahannya persahabatan. Sekali lagi, kesepakatan antara teman dalam urusan yang tidak dilarang dalam syariat, bukan sepakat beli narkoba, bukan, itu dilarang kan. Yang baik-baik maksudnya fil umuril khairiyah, itu menjadi penyebab bertahannya persahabatan. Nah, sebagaimana juga adamul muwafaqah, kalau sudah tidak cocok lagi itu dalam hal yang dilarang, pasti akan pisah nanti persahabatannya. Sababun liqatil murafaqah. Minha, dan ini yang terakhir ikhwani, nomor 38. Hanya dari beberapa ayat, Masya Allah, Syekh As-Sa'di bisa mengambil beberapa imbro dan pelajaran. Padahal beliau itu berkata,
nunabbih ala ba'dihi bi'aunillah. Jadi ya dari 38 ini sebagian saja yang ditulis oleh beliau, sebagian, masih banyak lagi. Wa minha anna hadhihi al-qadaya allati ajraha al-Khadiru hiya qadarun mahdun ajraha Allah wa ja'alaha ala yadi hadzal 'abdis salih. Bahwasanya semua peristiwa yang terjadi yang terjadi di tangan Khadir itu, allati ajraha al-Khadir, semuanya itu takdir murni dari Allah. Nah, hanya Allah menjalankan takdir tersebut lewat tangan Khadir, seorang hamba yang soleh. Untuk apa? Liyastadillal ibadu bidzalika ala altafihi fi aqdiyatihi, supaya hamba-hamba itu bisa mengambil dalil, maksudnya mengambil faidah, pelajaran, ala altafihi fi aqdiyatihi, bagaimana lembutnya Allah dalam menjalankan takdirnya. Aqdiyah itu jamak daripada qada. Wa annahu yuqaddiru 'alal abdi umuran, dan bahwasanya Allah itu mentakdirkan atas seorang hamba umuran yakrahuha jiddan. Allah mentakdirkan kepada seorang beberapa perkara yang hamba tersebut benci kepada perkara tersebut. Dibenci, itu takdir Allah. Padahal apa? Wahiya salahu dinihi, padahal dalam takdir tersebut ada maslahat untuk agamanya. Kama fi qadiyatil ulam, seperti anak yang dibunuh itu kan berkenaan dengan agama kedua orang tuanya. Nah, termasuk juga anak juga yang diperbaiki temboknya itu untuk keberlangsungan dia setelah dewasa. Kemudian au hiya salahu dunyahu, atau berkenaan dengan masalah dunia. Kama fi qadiyatis safinah, masalah perahu yang dirusak itu. Kenapa? Biar mereka bisa terus bekerja. Anak orang-orang miskin bisa bekerja. Kalau tidak dirusak safinahnya, perahunya, dicuri atau digosok, diambil paksa oleh raja, mereka tidak punya pekerjaan. Fa'arahum namudajan min lutfihi wa karamih. Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya bagaimana kelembutan Allah, bagaimana karamnya Allah, kedermawanan Allah. Liya'rifu wa yardaw ghayatar ridha bi aqdarihil makruha, supaya mereka tahu dan ridha dengan takdir-takdir Allah yang takdir tersebut kadang-kadang itu dibenci oleh seseorang atau oleh hamba-hambanya. Sampai di sini dulu ikhwani. Ini sudah di ayat 82 ini. Ayat 82 dari 110 ayat dalam 110 ayat. Iya betul, 110. Surat Al-Kahfi 110 ayat. Nah, sampai di ayat 82, insyaallah sisa dari ayat-ayat kita baca yang akan datang insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri qawli min kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.